Seorang pengemis demi menipu uang angpau dari anak kecil, bahkan menjual sebuah buku senam pagi padanya, dan berkata dengan yakin, asal ia bisa menguasainya, ia akan jadi pendekar sejati yang tak tertandingi. Anak kecil yang polos dan lugu, tanpa banyak pikir langsung mulai mengikuti gerakan di buku itu, dan sekali latihan, langsung berlangsung selama 20 tahun. Buku senam pagi itu pun telah ia kuasai luar kepala. Hanya dengan sekali gerak ke arah danau di depannya, seekor ikan langsung tertangkap dalam genggamannya. Lalu ia mengacungkan satu jari ke langit. Seekor ayam pun langsung tertangkap juga. Namun pria itu hanya merasa, setiap hari ia cuma menangkap ayam dan ikan, hingga menyimpulkan bahwa ilmu dari si pengemis adalah palsu. Sampai suatu hari, saat ia seperti biasa mengantar makanan bersama anak perempuan, putri kecil itu melihat seorang wanita sedang mengadakan sayembara pernikahan. Dan wanita itu, demi melindungi keluarga, membutuhkan pria kuat sebagai calon suami. Demi membantu pria itu membangun rasa percaya diri, dan agar bisa mendapatkan seorang ibu, si gadis kecil langsung menarik pria itu ke bawah panggung. Lalu berkata dengan lantang bahwa pria ini adalah pendekar sejati, dan bisa menjadikan wanita itu ibunya. Mendengar ucapan itu, semua pendekar di bawah panggung tertawa mengejek, dan menyindir pria itu hanya seorang pengantar makanan. Mereka pun langsung mengusir mereka berdua. Namun si gadis kecil tak gentar sedikit pun, dan menyatakan bahwa tak ada satupun orang di sana yang bisa mengalahkan pria itu. Lalu ia langsung memeluk kaki wanita itu. Melihat situasi itu, pria itu buru-buru meminta maaf. Tak disangka, gadis kecil justru meminta semua orang menantang pria itu sekaligus, karena ia ingin sang wanita cepat menikah dengan pria itu. Habis bicara, ia langsung mendorong pria itu naik ke atas panggung. Tak disangka, sekali kibasan tangan, pria itu langsung mengalahkan semua lawan di tempat. Baru saat itulah semua orang sadar, pria ini adalah pendekar sejati yang sesungguhnya. Namun pria itu mengira semua ini hanyalah sandiwara, dan ingin diam-diam membawa gadis kecil pergi. Tapi wanita itu langsung menghadangnya, dan berkata jika sudah menang, berarti harus menikah dengannya. Akhirnya mereka pun resmi menikah. Setelah itu, wanita itu mengajukan satu permintaan, yaitu agar mereka memenangkan turnamen bela diri dan menjadi pemimpin aliansi. Keduanya pun segera pulang ke rumah wanita itu. Namun ayah wanita tersebut meremehkan sang pria, dan langsung memintanya untuk menyalakan dupa, menghadapi ujian dari para dewa. Jika mendapat restu dari salah satu dewa, maka ia layak menjadi menantu. Ayah wanita itu pun langsung maju, menggunakan tenaga dalam untuk menyalakan 3 batang dupa, kemudian memberi hormat dengan penuh hikmat, dan langsung mendapatkan restu dari dewa panjang umur. Giliran pria itu, ia juga menyalakan 3 dupa dan memberi hormat, namun tak ada reaksi sama sekali. Semua orang pun mengira pria itu tak punya ilmu. Tiba-tiba, seberkas cahaya emas turun dari langit. Saat ayah wanita itu masih terkejut, papan leluhur di ruang altar jatuh dari langit. Ibu wanita itu dengan santai mengulurkan tangan, dan memanggil seekor binatang buas, lalu menyegel makhluk itu dengan kekuatan dewa, dan mengubahnya menjadi sebilah pedang sakti. Namun pedang ini, meski dipegang oleh pendekar hebat pun, tetap membutuhkan pengorbanan besar. Maka ibu wanita itu meminta sang pria untuk menjinakkan pedang tersebut. Tanpa mereka tahu, pria itu ternyata memiliki tulang pedang bawaan lahir yang sangat langka. Belum sempat semua orang bereaksi, pedang itu langsung muncul sendiri di tangannya. Pria itu sendiri pun tampak bingung. Namun ayah dan ibu wanita itu sangat senang melihatnya, dan yakin, dengan pria itu dan pedang ini, mereka bisa menaklukkan banyak lawan. Tetapi wanita itu justru khawatir, tak ingin suaminya terlibat dalam masalah besar. Maka ia memutuskan pergi sendiri mengikuti turnamen untuk merebut posisi pemimpin aliansi. Tak disangka, ayah dan ibunya malah diserang lawan dan terluka parah. Wanita itu pun terpaksa naik panggung dan bertarung sendiri, namun tetap kalah. Melihat itu, lawan pun bertanya mengapa